Masa kepresidenan Donald Trump menandai perubahan tajam dalam kebijakan perdagangan AS, meluncurkan perang tarif global. Intinya, ini adalah proteksionisme, tarif atas impor, terutama dari Tiongkok, untuk membuat barang asing lebih mahal dan meningkatkan produk buatan Amerika. Trump berpendapat bahwa puluhan tahun perdagangan bebas telah mengosongkan manufaktur AS dan menghilangkan jutaan pekerjaan. Ini adalah penyimpangan dari tradisi pasca Perang Dunia II Amerika yang mengadvokasi pasar terbuka. Pemerintahan mengutip defisit perdagangan, terutama dengan Tiongkok, sebagai bukti bahwa Amerika kalah. Tarif dimulai pada tahun 2018 untuk panel surya dan mesin cuci, kemudian meluas ke baja, aluminium, dan ratusan miliar barang Tiongkok. Pembenaran praktik perdagangan tidak adil Tiongkok, termasuk pencurian kekayaan intelektual. Pemerintahan menggunakan undang-undang perdagangan lama untuk memberlakukan bea ini, menandakan era baru yang konfrontatif. Dunia yang terbiasa dengan prediktabilitas AS, kini menghadapi strategi yang mengutamakan konfrontasi daripada negosiasi. Skala dan keberanian perang tarif membalikkan tatanan ekonomi global. Tarif berakar pada filosofi America First. Trump melindungi industri dan pekerjaan AS. Pemerintahan mengklaim tarif akan menghidupkan kembali manufaktur dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan asing. Trump mengadvokasi perdagangan adil dan timbal balik, menggunakan tarif sebagai pengungkit untuk memaksa negara lain menurunkan hambatan mereka. Defisit perdagangan, terutama dengan Tiongkok, menjadi metrik keberhasilan utama. Meskipun sebagian besar ekonom melihat defisit sebagai hal yang kompleks, pemerintahan membingkainya sebagai Amerika menang atau kalah. Keamanan nasional juga disebut, membenarkan tarif atas baja, aluminium, dan bahkan teknologi. Pesannya, tarif bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga pertahanan kedaulatan Amerika. Pendekatan transaksional ini mendefinisikan ulang diplomasi perdagangan AS. Dua tujuan utama, mendorong tarif repatriasi industri dan pengungkit geopolitik. Pandangan optimistis, tarif akan membuat manufaktur di AS lebih murah, membawa pulang pekerjaan dan produksi teknologi. Pemerintahan secara khusus menargetkan industri teknologi tinggi, berharap untuk mengamankan kekayaan intelektual dan inovasi. Pandangan yang lebih sinis, tarif adalah alat untuk melemahkan saingan, terutama Tiongkok, dengan mengganggu pertumbuhan berbasis ekspor mereka. Tarif atas sekutu seperti UI dan Kanada menandakan dinamika kekuatan baru, setiap orang harus bernegosiasi ulang dengan Washington. Kebijakan ini sama-sama tentang menegaskan dominasi AS seperti halnya tentang ekonomi. Aliansi dan aturan lama dikesampingkan, tarif menjadi senjata pilihan. Hasilnya, postur perdagangan Amerika yang lebih agresif dan tidak terduga. Tarif digunakan untuk memaksa saingan dan teman ke meja perundingan. Perang tarif sangat memukul perusahaan teknologi Amerika. Apple, dengan rantai pasokan globalnya, menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk iPhone yang dirakit di Tiongkok. Perusahaan harus memilih antara menanggung biaya, menaikkan harga, atau memindahkan produksi. Tidak ada yang mudah atau murah. Tesla, yang bertujuan untuk berekspansi di Tiongkok, menghadapi tarif balasan dan menanggapi dengan membangun pabrik di Shanghai, bertentangan dengan tujuan repatriasi pemerintahan. Seluruh sektor teknologi yang bergantung pada komponen Tiongkok melihat rantai pasokan terganggu dan biaya meningkat. Perusahaan seperti Dell dan HP menghadapi dilema serupa dengan tarif bertindak sebagai pajak atas efisiensi global. Perusahaan teknologi melobi Washington, memperingatkan bahwa tarif akan merugikan konsumen dan daya saing. Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi industri AS seringkali berakhir merugikan pemain paling inovatifnya. Perjuangan sektor teknologi menyoroti kompleksitas perdagangan global modern. Dunia tidak tinggal diam, pembalasan datang dengan cepat. Tiongkok menargetkan pertanian AS, memukul basis politik Trump. UI memberlakukan tarif atas barang-barang Amerika ikonik seperti Harley-Davidson dan Bourbon, menargetkan konstituen AS utama. Kanada dan Meksiko juga terkena tarif, menanggapi dengan cara yang sama, mempererat hubungan dan mengarah pada kesepakatan perdagangan baru. Sekutu merasa dikhianati, dan kepercayaan global terhadap kepemimpinan AS terkikis. Banyak negara mendiversifikasi perdagangan, membentuk perjanjian baru yang tidak termasuk AS. UE membuat kesepakatan dengan Jepang. Tiongkok mendorong fakta regionalnya sendiri. Efek jangka panjang, dunia mulai membangun sistem ekonomi yang kurang bergantung pada Amerika. Perang tarif mendorong pergeseran menuju ekonomi global yang lebih terfragmentasi.
ketidakpastian Amerika ke orang lain untuk beradaptasi dan cepat. Melihat ke belakang, hasilnya campur aduk. Ledakan manufaktur yang diharapkan tidak pernah terwujud, industri AS sedikit mengalami kebangkitan. Defisit perdagangan tidak menyusut, impor bergeser ke negara lain daripada meningkatkan produksi Amerika. Dampak utamanya adalah geopolitik. Tiongkok ditekan untuk bernegosiasi, tetapi masalah inti tetap tidak terselesaikan. Tarif mempererat aliansi dan mendorong mitra untuk mencari kemerdekaan dari pengaruh AS. Kebijakan ini menempatkan perdagangan di pusat debat global, tetapi gagal memenuhi janji-janji paling berani. Konsumen dan perusahaan Amerika menghadapi biaya yang lebih tinggi, dan dunia bergerak menuju tatanan ekonomi multipolar. Perang tarif Trump membentuk kembali peran global Amerika, dengan konsekuensi yang masih terungkap.